Ini kisah seorang wanita yang beranjak dewasa, di mana dia memiliki seorang sahabat, namun dia terluka karena sahabatnya yang pergi, tanpa kata atau apapun. Ya, tidak ada tanda apapun selain kenangan. Panggil saja sahabatnya itu dengan panggilan Lucid. Kamu tahu, luka yang diberikan Lucid amat pedih baginya. Dia memang jauh dari kata sempurna. Namun hadirnya membuat dunia wanita itu lebih berwarna. Dulu mereka sangat saling menyayangi, seperti orang yang berpacaran. Tapi tidak, itu bukanlah suatu hubungan lawan jenis yang orang bilang, "Hei, kamu tidak normal ya?" Tidak, bukan itu. Namun itulah uniknya sahabat. "Hei kamu, akan kuberitahu bagaimana sosok sahabat dalam hidupku." Dia bisa hadir menjadi seorang pasangan yang ideal. Bahkan kadang, saat salah satu merasakan kesedihan, maka ia pun akan merasakan hal yang sama. Dia bisa menjadi sosok apapun. Bahkan, romantisnya orang yang berpacaran bisa kalah romantis dengan persahabatan. Meski kadang, dia bisa menjadi musuhmu, namun itu sesaat. Dia bisa mengejekmu kapanpun. Dan hidup ini tidak akan pernah sesempurna aliran air yang mengalir begitu saja. Kapanpun dan dimanapun, bukan? Saat tiba di mana keadaan saling membenci datang, maka itu bukanlah kondisi yang akan bertahan lama. Namun, sesaat dia akan sadar betapa sakitnya menahan rindu setelah bertengkar. Tidak lama salah satunya akan mencoba untuk meredakan masalah. Setelah itu, mereka kembali untuk saling menyayangi dan menjaga satu sama lain. Dalam persahabatan, jarak bukanlah suatu penghalang. Karena itulah mereka bisa bertahan. Meski terkadang, rindu selalu berada dalam posisi terdepan dalam perasaan. Tapi dulu, jika salah satunya merindu, mereka hanya cukup memberi pesan, lalu bertanya dan bercanda. Mereka akan berhenti mengetik ketika malam tiba. "Ya, saatnya tidur. Selamat malam. Aku menyayangimu," atau "I miss you," dan "Terima kasih untuk hari ini." Ya, begitulah isi pesan terakhir sebelum lanjut ke dunia mimpi itu. Lain dengan sekarang. Kehidupan yang sekarang seakan berputar 190 derajat, penuh dengan bayangan semu. Tidak ada lagi yang namanya mengejek, apalagi mengirim pesan. Bahkan, rasa sayang saja seakan hilang tertelan waktu. Hanya kenangan yang masih kuat mengikat rindu. Dan rindu sangatlah membenci kekosongan. Kini wanita itu hanya memiliki kebiasaan yang sama. Selama 2 tahun lebih, dia hanya mampu mengusap dadanya yang kadang sesak saat ingat rindu melambaikan kekhawatiran untuknya. Tidak ada seorang pun yang tahu perasaannya. Dia hanya mampu tersenyum, tertawa, atau katakanlah berbahagia ketika orang lain berada di sisinya. Tapi tidak saat dia sendiri. Yang dia lakukan hanya meratapi nasib. Seharusnya tidak begini. Dia ingin melupakan kekelaman ini. Tapi sungguh, ini sangat sulit. Karena dia tahu obat dari rasa pedihnya itu adalah kabar sang sahabat. Oke, teruntuk sahabat di masa lalunya, seandainya engkau dapat mendengar luahan ini, cobalah hubungi dia. Temanmu yang dulu pernah hadir dalam hidupmu, yang sekarang mungkin kau sendiri lupa. Maka ingatlah kembali saat dimana kalian saling memberi pesan. Lihatlah keadaan dia sekarang. Dia mungkin sedang tertawa, tapi cobalah kau lihat kembali, lebih dekat lagi. Jika kau sudah melihatnya, maka kau akan percaya padaku bahwa saat ini dan saat sebelumnya pun dia sedang menahan tangis dalam tawa. Ya, hanya itu yang bisa dia lakukan. Cobalah kembali untuknya. Waktu hanya sesaat. Katakanlah sesuatu meski itu akan menyakitinya. Jangan biarkan dia terus berada dalam kehidupan yang sama. Menantimu, namun tiada kepastian. Dia hanya butuh satu jawaban darimu. Kamu hanya cukup menjawab pertanyaan yang selama ini mengganggu tidurnya. Mungkin hanya itu satu-satunya cara agar dia bisa kembali menatap masa depan
dan tanpa bayangan atau luka ketidakpastian. Sukabumi, 11 Mei 2020. Tanda Sang Sahabat.